Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Wiranda Putri, NIM 2019 plus 236 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Milaningsi, NIM 2019 10 11 03 11 247. Kami di sini akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda sendiri terdapat di buku kedua KUHP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pencurian pasal 362 sampai 367 KUHP. Yang pertama, pencurian biasa. Pencurian biasa ini terdapat pada pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebanyak Rp60. Nah, di sini terdapat unsur-unsurnya kenapa ini bisa dipidana. Yang pertama ada unsur objektif, yaitu terlihat dari kalimat mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dan yang kedua ada unsur subjektif, terlihat dari kalimat dengan maksud, untuk memiliki, dan secara melawan hukum. Selanjutnya ada pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP. Ayat pertama itu adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Ayat kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan yang ketiga, jika perbuatannya mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang terakhir, ayat keempat, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Nah, unsur yang terdapat pada pasal ini, unsur objektifnya adalah didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seorang. Sedangkan unsur subjektifnya terlihat dari kalimat yang pertama dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Yang kedua, atau jika tertangkap tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri. Dan yang ketiga adalah dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang yang dicuri tersebut. Selanjutnya, ada tindak pidana pemerasan dan ancaman terdapat pada pasal 368 sampai 371 KUHP. Yang pertama ada pasal 369 KUHP tentang tindak pidana pengancaman. Nah, tindak pidana pengancaman di sini ada 2 ayat. Yang pertama, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, ayat keduanya yaitu kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Nah, unsur subjektifnya dalam pasal ini itu terdapat dalam kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya terlihat dari kalimat pertama, barang siapa. Kedua, dengan ancaman akan menista atau mencemarkan.
akan menista atau mencemarkan dengan tulisan atau lisan, akan mengumumkan atau membuka suatu rahasia. Maaf. Dan yang terakhir, ada memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau pihak ketiga, menghapuskan hutang atau membuat hutang. Nah, selanjutnya tindak pidana penggelapan pasal 372 sampai 377 KUHP. Nah, yang pertama nih ya, ada penggelapan biasa yang terdapat pada pasal 372 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melawan hukum atau mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Nah, di sini unsur subjektifnya itu terlihat dari kalimat dengan sengaja dan dengan melawan hukum dan melawan hukum. Dan unsur objektifnya itu terlihat dari kalimat memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir dari barang itu terlihat dari barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan. Selanjutnya ada penggelapan berat pada pasal 374 KUHP. Nah, pada pasal ini juga ada unsur-unsurnya nih. Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 372 KUHP ini yang pertama semua unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP. Dan yang kedua ditambah dengan unsur memberatkan pidana, yaitu yang pertama oleh seseorang, yang kedua barang di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja secara pribadi dan hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesi. Dan yang terakhir itu adalah hubungan itu memperoleh upah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tindak pidana penipuan. Nah, tindak pidana penipuan ini terdapat pada pasal 378 sampai 395. Yang pertama ada pasal 378 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain atau untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan hutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, unsur subjektif yang terdapat pada pasal ini adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya, yang pertama ada membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk penggerak, memakai nama palsu, memakai martabat keadaan atau sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong, dan tipu muslihat. Dan yang kedua ada agar orang menyerahkan suatu barang, membuat piutang atau menghapuskan piutang. Di sini juga terdapat ada pasal 381 KUHP. Pasal 381 KUHP juga memiliki unsur-unsur yang terkandung. Yang pertama ada barang siapa, yang kedua menyesatkan penanggung atau asurador, yang ketiga ada dengan cara tipu muslihat atau door speech conscription, dan yang keempat ada terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggungan. Yang terakhir ada sehingga ia membuat atau mengadakan suatu perjanjian pertanggungan yang ia tidak akan menyetujui atau tidak dalam syarat-syarat yang sama dan tidak akan melakukannya apabila ia mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nah, yang ketiga ada tindak pidana penipuan dalam penjual bahan makanan, minuman, dan obat yang terdapat pada pasal 386 KUHP. Pada pasal ini, pada ayat pertama yang berbunyi barang siapa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Dan ayat kedua, yaitu bahan makanan, minuman, atau obat-obatan itu palsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain. Nah, pada pasal ini nih, juga ada unsur subjektif dan objektifnya. Unsur subjektifnya itu terlihat dari kalimat yang diketahui bahwa benda-benda itu telah dipalsukan dan pemalsuan itu disembunyikan. Sedangkan unsur objektifnya terlihat dari kalimat barang siapa menjual, menawarkan untuk dijual atau menyerahkan bahan makan, minuman atau obat-obatan. Selanjutnya ada penyiaran kabar bohong dalam perdagangan. Nah, ini itu terdapat pada pasal 390 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, unsur objektif yang terdapat dalam pasal ini ada barang siapa yang menyiarkan kabar bohong dan yang mengakibatkan naik turunnya barang-barang dagangan, dana-dana, serta surat-surat berharga. Unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, ini ada perusakan barang pada pasal 406 sampai 412. Pada pasal 406 KUHP sendiri terdapat 2 ayat. Yang pertama berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat yang kedua ada dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja dengan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan, atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dari 2 ayat tersebut ada unsur-unsur sendirinya ya. Unsur dari ayat pertama yaitu ada barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, dan yang terakhir barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Ayat 2 sendiri memiliki unsur yang pertama ada barang siapa, yang kedua dengan sengaja dan melawan hukum, yang ketiga membunuh, yang keempat merusakkan, yang kelima membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang keenam hewan tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Kita lanjut ke tindak pidana penadahan. Terdapat pada pasal 408 sampai 485. Nah, pada pasal 480 KUHP ini tentang penadahan dalam bentuk pokok. Dalam pasal ini berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60 karena penadahan. Yang pertama, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Unsur yang bersifat subjektif ini terdapat pada kalimat yang ia ketahui yang secara patut harus dapat ia duga. Unsur objektifnya terdapat pada kalimat kata membeli, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan yang terakhir ada menyembunyikan. Nah, ini ada pasal 481 KUHP. Pada pasal ini juga terdapat 2 ayat. Juga terdapat unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektifnya terlihat dari kalimat dengan sengaja.
Nah, sedangkan unsur objektifnya nih ya, terlihat dari kalimat barang siapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan. Dan yang terakhir, ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasusnya. Jadi kita pertama melihat kronologisnya. Kronologisnya, jakarta.detiknew.com. Polisi meyakini peristiwa yang menimpa Dodi Triyono beserta keluarganya adalah perampokan yang disertai dengan pembunuhan. Sebab dari tangan dua pelaku ditemukan barang-barang yang diduga diambil dari rumah Dodi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan mengatakan, para pelaku datang ke rumah Dodi pada Senin 26/12/2016 sekitar pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Para pelaku mendatangi rumah Dodi di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A, Jakarta Timur, menggunakan satu mobil dengan plat nomor palsu. Saat ini, polisi telah menangkap 3 pelaku. Mereka adalah Ramlan Butar-Butar, Erwin Situmorang, dan Sinaga. Sementara satu pelaku lainnya bernama Yus Pane masih dalam tahap pengejaran. Dari tangan Ramlan, polisi menyita barang bukti berupa uang sebesar 6,3 juta, jam Rolex warna silver, topi hitam, 2 ponsel Samsung, 1 ponsel BlackBerry warna hitam, kunci motor Yamaha, kunci motor Honda, kacamata, jaket, dan kemeja putih gading. Sementara itu, dari tangan Erwin, polisi menyita barang bukti berupa uang sebesar 3,4 juta, 4 lembar uang Thailand, ponsel Nokia warna hitam, ponsel Cina, STNK Yamaha Jupiter MX bernomor polisi B6769EIX atas nama Siti Maria, jaket kulit berwarna hitam, tas warna coklat, dan topi warna abu-abu. Dalam kasus ini, polisi menyertakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 363 KUHP tentang pencurian, dan pasal 33 KUHP tentang penyekapan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian pada kasus perampokan yang terjadi di Pulau Mas ini, polisi mengenakan 3 pasal kepada pelaku, yaitu pada pasal 363 KUHP pencurian, pasal 338 KUHP pembunuhan, dan pasal 33 KUHP penyekapan. Pada pencurian, pasal yang mengaturnya mulai dari pasal 362 sampai 367 KUHP. Pada pasal yang dikenakan dalam kasus di Pulau Mas ini, yaitu pada pasal 363. Pasal 363 sendiri terdiri menjadi 5 butir. Mohon maaf, saya ulangi. Pasal 363 sendiri terbagi menjadi 5 butir, yaitu yang pertama, pencurian ternak seperti hewan ternak seperti sapi, ayam, dan lain-lain. Kedua, pencurian pada waktu kebakaran, letusan, atau bisa disebut dengan bencana alam. Ketiga, yaitu juga ada kerusuhan di suatu tempat. Yang keempat, ada pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, atau pelakunya adalah tidak hanya 1 orang, yaitu bisa dikatakan dia melakukan pencurian itu berkelompok. Yang kelima, ada pencurian yang masuk ke tempat atau melakukan kejahatan seperti kayak ada seseorang yang memasuki suatu bangunan atau tempat milik orang lain, dan dia bermaksud untuk melakukan pencurian di tempat atau bangunan tersebut. Kemudian, pasal 363 KUHP ini meliputi unsur barang siapa, mengambil suatu barang atau benda, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dan dengan sanksi 5 tahun penjara. Kemudian pada pasal 338 KUHP, pada kasus di Pulau Mas ini, unsur-unsurnya meliputi unsur objektif, yaitu perbuatan, menghilangkan nyawa, dan objeknya nyawa orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yang mana terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Selanjutnya pada pasal 33 KUHP penyekapan, menurut
pasal 33 KUHP ini terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, dengan sengaja. Yang ketiga, dan melawan hukum. Dan yang keempat, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu adalah penjelasan kami tentang kejahatan terhadap harta benda. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata, ya baik disengaja maupun tidak disengaja, kesalahan penulisan dan sebagainya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa lagi.